Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, pertama kita bersyukur kepada Allah bisa bertemu di salah satu dari rumahnya untuk sama-sama menimba ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mencatat duduk kita di malam hari ini di masjid ini sebagai duduk yang berpahala, yang memperberat timbangan kita di hari kiamat, dan semoga Allah kelak memasukkan kita semua di dalam surganya. Kemudian yang kedua, coba antum melihat kanan dan kiri, depan dan belakang. Kalau tidak kenal, coba tanya namanya sama tempat tinggalnya. 1, 2, 3, silakan. Pakai senyum-senyum. Giginya kasih lihat. Gigi bukan aurat. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga ya. Sudah. Jemaah yang dirahmati Allah, saya sering dapat cerita, laporan dan semacamnya. Saya baru ikut kajian tuh sama yang jenggot-jenggotan tuh, yang istrinya jilbabnya besar-besar dan bercadar, tapi nggak ada yang negur saya katanya. Orangnya eksklusif semua, ngobrol hanya sesamanya. Padahal sebenarnya ada dua sisi yang perlu dilihat. Pertama, sisi kita sebagai orang yang mungkin baru mau bergabung di sebuah majelis. Mungkin kita merasa diri kita asing. Maka sangat bagus kalau kemudian kita pun berlaku supel, mencoba untuk menyapa. Siapa tahu setelah kita sapa ternyata orangnya ramah-ramah aja gitu. Sisi yang kedua adalah sisi yang sudah lama, yang sering ikut majelis ilmu. Bila memang Anda sudah lama dan ada orang yang mungkin Anda baru kali itu lihat, maka ada baiknya Anda tegur. Namanya siapa? Tinggal di mana? Siapa tahu itulah pertama kalinya seumur hidup dia duduk di majelis ilmu. Dan siapa tahu setelah hari itu dia mau lagi. Dan siapa tahu setelah itu dia menjadi orang yang berubah. Dulunya enggak sholat, sekarang sholat. Dulunya tidak mengenal agama, kemudian mengenal agama. Dulunya jilbabnya lepas pasang. Setelah itu istiqomah menggunakannya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, di kajian hari ini saya siapkan slide, dan slide ini saya beri judul Si Hijrah Setengah Hati. Mungkin antum bertanya-tanya kok beda sama yang di pamflet? Karena materi ini pernah saya sampaikan pertama kalinya di Jakarta dengan judul Hijrah Setengah Hati. Kemudian setelah itu saya lihat banyak juga yang menggunakan judul yang sama. Ya, kemudian di malam hari ini, inilah malam kedua saya sampaikan materi ini. Saya beri judul yang lain tapi belum sempat ganti slide-nya. Yaitu Setengah Hijrah, Setengah Sunnah. Oh iya, kita bikin perjanjian dulu. Kalau saya misalnya bertanya dan jamaah tahu jawabannya, mohon bisa menjawab. Sepakat? Nah ini kan, tahu nggak jawabannya? Sepakat?
Supaya gini, kalau saya bertanya dan jamaah menjawab dengan jawaban yang benar, berarti materi yang saya sampaikan jamaah bisa terima dan jamaah memang memahami apa yang saya bicarakan. Tapi kalau kelihatan tidak paham, maka saya akan mengulang materi tersebut. Karena di dalam sebuah penyampaian yang paling diharapkan adalah jamaah itu memahami. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat slide-slide apa yang saya buat. Semoga bisa kelihatan. Hari-hari ini kita sering dengar kata hijrah. Apa sih hijrah itu? Singkatnya, hijrah itu artinya pindah, berubah. Istilahnya, hijrah itu artinya seseorang pindah. Misalnya dari negeri kafir ke negeri Islam. Apabila di negeri tersebut dia tidak mampu beragama dengan baik. Misalnya seorang muslim tinggal di Israel misalnya, atau di Iran. Di sana dia tidak mampu beragama dengan agama yang dia yakini. Maka dia hijrah ke tempat yang lain, seperti pindah ke negeri yang lain, yang di sana dia bisa menjalankan agamanya. Ini namanya hijrah. Hijrah juga bisa berarti berubah dari seorang pelaku maksiat menjadi seseorang yang taat. Hijrah juga berarti seseorang berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Hijrah itu wajib, jamaah, baik secara tempat maupun kepribadian. Apabila seseorang tinggal di sebuah tempat dan di sana dia tidak bisa beragama, maka dia hendaknya pindah ke tempat yang lain. Bisa jadi wajib juga untuk berhijrah secara pribadi. Apabila dahulu seseorang tidak taat beragama, maka hukumnya wajib bagi dia untuk menjadi seseorang yang baru. Apa dalil wajibnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat ayat 56. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk menyembahku. Maka seseorang berpindah dari pribadi yang tak pernah menyembah Allah menjadi menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Ayahsabul insanu ayyutraka sudah?" Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan saja, tidak dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat? Ini menjadi petunjuk bagi kita bahwa kalau kita seseorang yang selama di dunia ini tidak beribadah kepada Allah, maka harus hijrah. Kalau Anda belum sholat 5 waktu, berubahlah mulai malam ini. Karena siapa tahu Anda wafat besok. Tidak seorang pun dari kita yang tahu kapan dia wafat. Nabi SAW mengatakan, "Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap manusia itu banyak berbuat salah. Nabi SAW mengatakan di sini khata', bukan khata'. Kalau khata' artinya salah. Kalau khata' berarti banyak salah. Coba kita ingat-ingat sama-sama. Berapa dosa kita? Nggak terhitung mungkin. Dosa bohong, dosa mungkin ada dosa zina, dosa dusta, dosa riba, dosa melawan orang tua, dosa mencuri, dosa pacaran, dosa mencontek, dosa curang, dan lain-lain. Karena kita banyak salah, maka Nabi mengatakan yang paling baik dari semua yang pernah salah dan banyak salah itu adalah orang-orang yang mau bertaubat. Ini adalah dalil kita diperintahkan untuk berhijrah. Kalau orang hijrah terus dikasih apa? Ganjarannya adalah sebagaimana dalam firman Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah katakan, wahai hamba-hambaku yang pernah melampaui batas dirinya, janganlah kalian berputus asa. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Artinya kalau seseorang dahulunya banyak berbuat dosa,
Dulunya adalah pezina, PSK, pelaku riba, suka melawan orang tua, dan segala dosa yang banyak, yang besar, bahkan hatta syirik sekalipun. Kalau memang akhirnya kita bertaubat darinya, insya Allah Allah akan ampuni semuanya. Dan jangan takut, karena Allah yang mengatakan demikian. Allah akan ampuni dosa-dosa semuanya selama hayat masih dikandung badan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya hijrah diterima? Jawabannya adalah sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya di surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, taubat nasuha. Ini adalah dalil kalau kita mau hijrah kita diterima, berarti harus totalitas di dalam hijrah tersebut dan tidak bisa setengah-setengah. Orang di zaman ini kenal istilah hijrah. Makanya kita dengar ada artis dulunya penyanyi, terus berubah menjadi artis hijrah, yaitu hijrah dari band rock menjadi band Islami. Ada artis hijrah yang dulunya main sinetron tanpa hijab, sekarang main film dengan hijab. Jadi hijrah versi mereka adalah seperti ganti casing. Dulunya karena nyanyi solo tapi nggak laku, genre-nya sudah tidak diminati oleh masyarakat Indonesia, ganti ke genre religi. Kalau dulu misalnya pakai topi koboi, sekarang pakai sorban. Kalau dulu main filmnya misalnya buka-bukaan aurat, sekarang main filmnya harus yang berjilbab. Ini yang saya katakan, orang sekarang banyak tahu hijrah, tapi mereka belum mengenal tentang hijrah yang sebenarnya. Dan mereka tidak tahu bagaimana hijrah yang seharusnya supaya hijrah tersebut diterima. Pada kesempatan hari ini saya coba mencontohkan beberapa model hijrah yang dikenal oleh masyarakat yang seharusnya. Dan saya beri contoh bagaimana yang cuma setengahnya. Bukan dalam rangka menyindir siapa-siapa, tapi siapa tahu kita sedang berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi ada hal-hal yang mungkin membuat hijrah kita menjadi setengah-setengah. Pertama, hijrah yang harusnya dilakukan seseorang adalah pertama kali hijrah dari syirik, menjadi seseorang yang bertauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah katakan di surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jamaah yang dirahmati Allah, tahu enggak? Kalau tahu berarti dijawab. Kan kita sepakat tadi kan? Sebutkan dosa yang paling besar. Sebutkan dosa yang tidak mungkin diampuni dan tidak akan diampuni oleh Allah bila wafat dalam keadaan tidak sempat taubat darinya. Sebutkan dosa yang paling besar. Berarti hijrah yang pertama kali adalah hijrah dari syirik. Dan kalau sudah mengatakan saya hijrah dari syirik, berarti harus meninggalkan segala bentuk syirik dengan segala bentuk-bentuknya. Tidak ada lagi yang namanya pakai jimat. Karena jimat itu syirik. Gak ada lagi misalnya punya mobil di spionnya digantung sesuatu dengan keyakinan ini bisa menyelamatkan dari kecelakaan. Lepas.
Tidak ada lagi kata-kata misalnya ini punya warung atau punya toko, di ujung-ujung tokonya ada kain-kain putih atau botol-botol kerating deng yang diisi dengan lembaran Quran. Dengan keyakinan ini bisa mendatangkan pengunjung. Lepas. Kalau hijrah sudah mengatakan diri hijrah dari syirik total, maka harus lepas semuanya. Dan setelah itu gantungkan semua bentuk rezeki, jodoh, kebaikan, kematian semua kepada siapa? Kepada Allah. Ada sebagian orang yang hijrahnya cuma setengah hati. Maaf. Ini adalah termasuk di antara dalil kenapa syirik itu dosa yang paling besar. Surat Al-Anbiya ayat 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, kalian semua adalah umpan jahanam. Kalian pasti masuk ke dalamnya. Orang yang berbuat syirik, tempatnya di neraka jahanam. Kalau wafat tidak sempat taubat, maka tempatnya di dalam neraka jahanam itu selama-lamanya. Maka jangan pernah kita hijrah dari syirik ini setengah hati. Contoh yang setengah hati sebagaimana yang ada di slide. Orang hijrah setengah hati itu mau hijrah dari syirik, tapi tetap ikut adatnya syirik, meskipun itu diajarkan nenek moyang. Sebagian orang ada yang mau hijrah, tapi nggak bisa meninggalkan adat nenek moyang. Misalnya pernah lihat ada di video mungkin di Facebook atau di WhatsApp, ada ustadz ngisi pengajian, dirampas mic-nya, nggak boleh ngisi. Di Aceh. Dirampas, gak boleh ngisi. Terus ada yang datang, protes. Kami gak suka. Karena ustadz ini suka apa-apa syirik. Semua yang adat istiadat kita yang selama ini kita yakini semua dibilang syirik. Itu kan dari nenek moyang kita. Loh, saya tanya, apakah nenek moyang kita dulu bisa baca Quran? Apakah nenek moyang kita dulu bisa bahasa Arab? Siapa dari nenek-nenek kita zaman dahulu yang pergi ke Madinah belajar di Masjid Nabawi? Siapa dari mereka yang mengerti agama dengan detail, dengan segala ilmu alatnya di zaman dahulu? Dari kalangan nenek-nenek kita yang mungkin hari-hari hanya ke petani, ke sawah, mencari duit, berdagang, tak mengenal Al-Quran. Pernah nggak jamaah? Saya pernah nonton di TVRI. Tapi waktu saya masih SD nih, diputarkan di TVRI Perjuangan Kemerdekaan. Ada seorang pejuang di salah satu scene filmnya, dia ditembak Belanda nggak mati, ditembak dor, dia nggak mati. Terus dia naik ke atas pagarnya itu benteng Belanda, waktu turun kecantol apanya? Jimatnya. Ditembak sekali lagi terus mati. Ini syirik bukan? Syirik meskipun tujuannya adalah membela negara. Tapi kita mendoakan para pejuang kita yang bertauhid, semoga mereka semua mati dalam keadaan syahid dan masuk surga. Cuma nggak bisa seseorang berjuang meskipun dalam membela negaranya, jangankan negara, agama aja nggak bisa kalau pakai syirik. Makanya di zaman Nabi SAW, Nabi ikut berperang. Ada senjata lawan, panah, kena baju besinya pecah, nabrak ke pipinya, copot gigi geraham beliau. Beliau nggak pakai ilmu-ilmu kebal, nggak ada ceritanya, terus jatuh semua panahnya gitu ya. Atau sampai di sini panahnya berhenti, jatuh semua. Nggak ada. Nabi SAW tetap ada luka, gigi copot, para sahabat wafat. Gak ada ceritanya orang di zaman dahulu, di zaman Nabi, mereka jihad dengan menggunakan ilmu kebal. Itu Nabi. Maka kalau seandainya ada adat nenek moyang, tapi isinya syirik, maka gak apa. Kalau anda memang betul-betul hijrah, tinggalkan semua. Jangan lagi berkata, tapi kan nenek moyang kita dulu mengajarkannya. Ada sebagian orang kalau mau nikah,
Dihitung dulu. Ya tanda. Dia bilang, kapan kamu nikah nak? Tanggal 16 Februari. Ya, dihitung dulu. Wah jangan, ini menurut kalender kita, ini nanti cepat cerai. Ini gak ada hubungannya dalam agama kita. Dan ini termasuk kesyirikan. Lepas dari apakah syiriknya kecil atau syiriknya besar. Yang jelas, ini bertentangan dengan Islam. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa Allah berfirman, La tasubbud dahra, fa inni dahr. Allah mengatakan, jangan kalian mencela waktu. Karena akulah yang menciptakan waktu. Maka tidak boleh mengatakan ini tanggal sial, ini waktu sial. Karena ini termasuk musyrik. Kalau memang kita niat betul-betul hijrah, tinggalkan segala bentuk kemusyrikan meskipun atas nama nenek moyang. Coba lihat apa kata Allah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Dan bila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, nanti mereka jawab, oh sorry, kami tidak bisa ikut kecuali hanya apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Lalu Allah sindir, apakah mereka akan ikut? Meskipun nenek moyang itu sebenarnya mereka semua tidak tahu apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Saya umroh kemarin bulan Desember. Waktu saya lagi ngobrol sama jamaah, ada yang saya ketok kamarnya, minta izin gitu. Kemudian jamaahnya bilang gini, Ustadz, wah kebetulan Ustadz datang. Yuk ke kamar sebentar. Kenapa? Sebentar aja. Masuklah saya. Di dalamnya ada 4 laki-laki. 2 muda, 2 tua. Dan sedang terjadi perdebatan soal nenek moyang 3 lawan 1. Yang satu ingin pokoknya apapun yang diajarkan nenek moyang, ya di dalam pernikahan itu sebenarnya bisa dilakukan. Yang 3 mengatakan nggak bisa, itu kan khurafat, syirik. Saya tahu bahwa yang 2 tua ini adalah teman dari kecil. Usia sudah 69 dan 71, tapi mereka kenalan dari umur 8 tahun, sama-sama menggembala. Maka saya nggak mau jawab panjang-panjang, saya cuma tanya kepada yang tua. Pak, Bapak kan sudah temenan sejak lama nih. Kalau menurut Bapak sebagai teman bagaimana? Kata Bapak tua itu, nenek moyang kita kan kalau zaman dulu itu tidak mengerti baca Quran. Nenek moyang kita zaman dahulu mana mengerti tentang bacaan-bacaan sholat. Kecuali sebatas sholat Al-Fatihah. Apa bacaannya nggak paham. Bahasa Arab apalagi. Ini yang ngomong usia 71. Jadi alhamdulillah saya nggak perlu panjang lebar mengucapkan. Saya cuma bilang ini Pak, dengarkan. Bahwa nenek moyang kita zaman dahulu kalau kita mempertahankan adatnya. Sementara mereka dahulu tidak mengerti agama. Sama dengan yang Allah bilang di surat Al-Baqarah ayat 170 ini. Kedua adalah hijrah dari kekafiran. Kalau memang mau hijrah dari kekafiran, misalnya dahulu adalah orang Nasrani, kemudian ingin masuk ke dalam Islam, maka Anda harus hijrah secara total. Bagaimana bentuknya? Untuk orang-orang kafir itu Allah sindir. Di surat Al-Hijr ayat 2. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat mereka ingin seandainya saja waktu dulu di dunia mereka semuanya muslim. Maka kalau Allah bilang orang kafir nanti di hari kiamat nyesel, seandainya aja jadi orang muslim, maka janganlah kita jadi orang yang hijrah setengah hati dari kekafiran itu. Bagaimana bentuk hijrah setengah hati dari kekafiran? Pertama, masih mau mendoakan
orang kafir yang sudah wafat. Di dalam Islam tidak boleh mendoakan orang kafir sudah wafat. Yang boleh adalah mendoakan orang kafir yang hidup dan didoakan supaya dia dapat hidayah. Meskipun itu adalah bapak kandung, ibu kandung. Ayatnya cukup panjang. Intinya Nabi SAW dilarang oleh Allah untuk mendoakan Abu Thalib yang wafat dalam kekafiran, meskipun paman yang dicintai. Karena itu sudah ketentuan Islam. Orang yang hijrah setengah hati dari kekafiran, Muslim tapi masih mau ikut hari rayanya orang kafir. Kita semua hafal ayat ini. Coba lanjutkan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamaku, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Aku Muslim tak bisa ikut hari rayamu. Kalau ada Muslim masih mau ikut, ada orang kafir di sebelah rumahnya, Natalan datang, diundang makan-makan untuk hari raya datang, maka ini adalah hijrah yang setengah hati. Contoh hijrah setengah hati yang lain, tasyabbuh dengan orang kafir. Nabi mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut dengan orang kafir, dia seperti mereka. Orang kafir bikin rambut gayanya seperti ini, diikutin. Botak sini, berambut sini, diikutin. Pakai jalan kutu di sini, diikutin. Digimbal, diikutin. Orang kafir menggelabang jenggot, diikutin. Orang kafir pakai fashion terbaru, diikutin. Ini termasuk hijrah setengah hati. Hijrah ketiga adalah hijrah dari bid'ah, yaitu mengada-ngada dalam agama. Kalau kita memang betul-betul ingin hijrah yang sesuai dengan sunnah, maka mau tidak mau, kalau kita tahu itu tidak ada tuntunannya, berarti harus tinggalkan. Suka tak suka. Karena Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal dan amalannya tidak ada tuntunan dari kami, maka amalannya ditolak. Maka yang namanya beramal tapi amalan tidak ada tuntunan, jemaah, itu capek, tapi nggak dapat pahala. Bayangkan jamaah lagi umrah. Semoga Allah berikan rezeki untuk semuanya bisa pergi umrah. Haji juga. Dikasih hotel tinggi, kena lantai 20. Enggak usah tinggi-tinggi lah, 10. Anggap aja hotelnya lagi padam listrik. Anggap saja hotelnya padam listrik. Kemudian nanya, loh ini kok liftnya mati? Iya Pak, mohon maaf, terpaksa naik tangga. Naik tangga 1, 2, 3, sampai 10. Sampai di lantai 10, lupa itu kunci masih dititip di resepsionis. Tepuk jidat ya? Ya iyalah, ya Allah, astagfirullah. Lupa lagi, udah capek aku naik ke sini. Lupa pula itu kunci. Turun lagi. Itu ibarat orang beramal tapi nggak ada sunnah. Capek, kuncinya ketinggalan. Apa kunci amalan diterima? Kuncinya adalah ikhlas dan harus sesuai dengan sunnah. Ittiba', mutaba'ah. Sangat logika yang sangat mudah dipikirkan. Buat apa ada nabi kalau seandainya kita cara beragamanya nggak seperti nabi? Ada perbandingan yang mungkin pas, tapi yang nggak pas juga. Misalnya antum PNS. Hari Jumat ada senam bersama depan kantor. Betul atau tidak? Karena nggak bisa ngarang sendiri model senamnya, maka panggil instruktur yang hafal bentuknya. Dikasih bayaran 200.000 per Jumat. Panggil ibu-ibu. Karena ibu-ibu berarti nggak boleh ikutan senamnya. Nanti hilang hafalan. Karena kan ngeliatin ibu-ibu goyang-goyang dah. Dipanggil ibunya, dikasih panggung, diputarkan lagu senamnya. Dia bergerak nih ke kanan 8 kali, ke kiri 8 kali. Waktu dia ke kanan, kita ke kiri. Waktu dia ke kiri, kita ke kanan. Dia maju, kita mundur.
Dia lompat, kita merunduk. Dia merunduk, kita melompat. Kalau dia lihat kita, marah nggak dia? Marah nggak? Halo? Mungkin dia akan matikan tuh musiknya. Bapak-bapak ini melecehkan saya ya. Saya memang dibayar 200.000 per Jumat. Tapi dibayar untuk ngajarin kalian supaya kalian ikut saya. Kalau saya dipanggil di sini, gerakan saya ke sini, Anda ke arah yang lain, buat apa manggil saya? Bikin aja sendiri, senamnya. Enak toh? Marah dia, ditinggalkanlah kantor Pemkot itu. Ya tidak? Logika yang sangat mudah. Ada Allah ngasih tuntunan, petunjuk, model, laki-laki namanya Muhammad, tinggal nyontoh. Terus kita bikin model yang beda. Dia sholat begini, Allahu Akbar. Kita bikin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bikin Assalamualaikum Alhamdulillah, Assalamualaikum Alhamdulillah. Dia ngasihnya apa, kita bikin yang lain. Itulah yang namanya bid'ah. Ngada-ngada sendiri. Maka ini sejatinya pelecehan kepada Nabi. Kalau ingin hijrah, maka jangan setengah-setengah. Contoh setengahnya, ikut-ikutan karena nggak enak. Diundang sama tetangga, ikut acara nggak ada tuntunan. Terus kita datang, kita ditanya, kok kamu ikut-ikut di situ? Kan kamu tahu itu acara nggak ada tuntunan. Itu kan pelecehan kepada Nabi. Terus dia bilang, iya sih, tapi nggak enak sama tetangga. Itu namanya hijrah setengah. Karena kalau seandainya Anda betul-betul total, maka nggak ada kata nggak enak sama tetangga. Di hari kiamat saya tanya, jamaah menjawab. Di hari kiamat, pas kita berhadapan dengan Allah, kita tanggung jawab sendiri-sendiri atau tolong-menolong sama tetangga? Sendiri-sendiri. Amalan kita yang salah gara-gara ngikut tetangga, dia mana tahu nanti dari kiamat. Nggak ada ceritanya, ya Allah, aku diajak dia, terus aku nggak enak. Dia bilang, apaan lu? Ya kamu yang ngikut-ngikut, aku nggak cuma ngajak doang, yang datang-datang ya kamu. Kok jadi aku yang disalahin dari kiamat? Dia bilang. Maka nggak usah nggak enak. Kadang nggak enak itu menyesatkan diri sendiri. Seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu wafat dalam keadaan kafir gara-gara nggak enak sama nenek moyangnya, yaitu Abdul Muthalib, dan nggak enak sama sepupu-sepupunya. Hijrah tapi nggak sholat. Hijrah dari nggak sholat. Kalau dulu Anda tidak sholat, maka sholatlah. Mau sampai kapan? Apa yang mau ditunggu sampai harus sholat itu? Mau nunggu tsunami dari pantai Kuta baru mau sholat? Mau nunggu masjid ini kena gempa baru mau sholat? Mau nih tiba-tiba bunyi semua berdak-geruduk dan masjid ini sedikit demi sedikit runtuh semua atap-atapnya baru kita mau sholat? Mau tersapu ombak baru mau sholat? Hijrahlah dari tidak sholat. Karena Nabi SAW, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Datang dalam bentuk perintah, berarti perintah hukumnya wajib. Karena hukum asal dari perintah adalah wajib. Nabi SAW mengatakan amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Sekarang alhamdulillah banyak yang sholat. Dulunya tidak sholat, sekarang sholat. Tapi ada yang setengah-setengah. Bagaimana bentuk setengahnya? Sholat tapi selalu ditunda. Sholat asarnya jam 5:30. Sholat maghribnya 7:30. Sholat subuhnya jam 7. Orang pulang dari masjid baru bangun. Selalu ditunda, selalu terlambat. Teman kantornya bilang, ayo sholat. Tunggu, belum selesai. Dia main bola-bola di laptopnya. Di kantor. Ayo sholat yuk. Nanti tunggu dulu. Ada lagi yang futsal malam-malam. Kau di sini ada nggak futsal malam-malam? Ada. Kapan mereka mulainya? Setelah sholat maghrib. Kapan sholat isya'nya?
Pulang nanti tengah malam baru sholat isya. Bahkan nanti tunggu dekat subuh. Dekat di Balikpapan itu ada lapangan bola. Sebelah lapangan bola itu masjid. Saya pernah mampir mau sholat asar. Orang iqamat, mereka pemanasan. Orang selesai dari sholat, mereka mulai tanding. Kan kedengaran tuh prit-pritnya. Dan sorakan-sorakan penontonnya kan kedengaran tuh. Pertandingan bola berapa menit? 90. Kalau seandainya sampai 90 menit kosong-kosong, harus apa? Penalti-penaltian. Berapa penalti-penaltian? Ngaplah total 2 jam. Selesai sholat asar sampai ke maghrib 2 jam. Atau paling tidak 2,5 jam. Berarti Anda cuma punya cukup setengah jam untuk sholat maghrib. Sholat asar sebelum maghrib. Belum keringatannya, belum mandinya. Akhirnya jelang maghrib baru sholat asar. Inikah Anda hijrah? Begini yang namanya hijrah. Hijrah itu dari rokok. Kalau mau serius hijrah, tinggalkan rokok. Ada lagi sebagian berjenggot tapi ngerokok. Rokok itu jamaah, sebagaimana Nabi SAW katakan, la doror wa la diror. Tidak boleh menimpakan mudarat untuk diri sendiri dan orang lain. Saya tanya, jawab dengan jujur. Rokok memudaratkan diri sendiri nggak? Sekalipun dokter dan dia merokok dan dia bilang rokok itu jelek, ya, pasti dia tahu bahwa itu memudaratkan diri sendiri meskipun dokter, meskipun ngerokok. Rokok itu memudaratkan orang lain, iya atau tidak? Karena asapnya dihembus. Gak ada orang merokok asapnya ditelan. Beda kalau gelek. Tapi semua orang itu kan. Belum lagi kalau di sebelah kita ada yang ini. Itu kan berarti dia terganggu. Dan setiap ada yang terganggu, Anda berdosa. Sudah berdosa memudaratkan diri sendiri, berdosa memudaratkan orang. Saya pernah duduk-duduk di Masjid Nabawi, di dekat pagar, sama Ustadz Sofyan Baswedan, mungkin tahu. Ada laki-laki di situ di pagar Nabawi, dia ngerokok. Gitu. Asapnya ke kami. Maka saya mulai menegur, akhi, bisa nggak merokok? Haram loh. Dia bilang, haram. Dari mana haram katanya? Ditambahin Ustadz Sofyan, haram ya akhi, engkau memudaratkan dirimu dan memudaratkan kami karena asapmu kemari. Ditambahin lagi, akhi, ini Masjid Nabawi loh. Di tanah haram, dekat masjidnya Nabi. Apa kau tak malu? Dia masih juga merokok. Akhirnya saya ngomong, ya akhi, gak apa-apa ngerokok, tapi tolong asapnya ditelan, jangan dibuang. Akhirnya karena mungkin dia dengar mungkin agak lucu, saat ditelan, maka dia pun pergi. Jamaah, seandainya ini adalah kita ini lagi di zaman Nabi. Ini Nabi, seandainya. Ini Nabi. Ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat semua. Sini. Dari sini ke sini. Anggaplah ini Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu semua. Sini orang-orang. Seandainya. Terus ini Nabi dan para sahabat waktu mau masuk Masjid Nabawi, mereka ngerokok dulu. Terus lempar di bawah sendal, diinjak-injak, baru masuk. Cocok atau enggak? Kira-kira cocok atau tidak? Nah sekarang yaitu Abu Jahal, Abu Gosok. Mereka rapat,
bawa remi, domino, makan kacang garing, ada kopi pahit, sambil ngerokok, merencanakan pembunuhan Nabi misalnya. Cocok atau enggak? Kenapa kok nggak cocok sama Nabi yang mau sholat? Kenapa kok lebih cocok rokok itu sama Abu Jahal yang mau bunuh Nabi? Anda jawab sendiri. Ini menunjukkan bahwa naluri kita sebenarnya kalau orang baik menolak rokok. Itu tidak? Bagaimana ada orang mau hijrah dari rokok tapi setengah-setengah? Jawabannya ini. Dikurangi atau diganti. Pakai vape. Ya. Kalau Anda mau betul-betul hijrah dari rokok, tidak ada kata-kata saya kurangi. Udah kalau berhenti. Nggak ada. Kalau dulu kan saya 1 hari 1 bungkus. Sekarang 1 hari cuma 2 loh. Itu setengah hati. Kalau Anda memang betul-betul mau berhenti. Saya punya banyak teman. Hari ini ngerokok, besok sudah enggak tanpa ngurangi. Atau diganti dengan vape. Yang benar apa sih? Vape apa vape sih? Vape. Yang rokok listrik ya. Rasanya stroberi, pisang, nangka kalau perlu, cempedak, durian kalau perlu. Diganti. Dengan alasan ini kan berhijrah. Mau ganti sementara. Enggak ada. Orang yang ngerti tentang penelitian tentang vape ini, dan saya pernah dengar presentasinya, vape itu lebih berbahaya daripada rokok karena vape itu pakai air, ada unsur airnya. Sebagai penutup, mari kita lihat sabda Nabi SAW. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nabi SAW mengatakan, jika kalian aku larang dari sesuatu, maka tinggalkan. Dan jika aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukan semampu kalian. Perhatikan saya, nggak usah ke situ. Perhatikan saya, nggak usah ke sana. Untuk larangan, Nabi bilang tinggalkan. Untuk perintah, Nabi bilang kerjakan semampunya. Ini menunjukkan bahwa kalau soal meninggalkan larangan, nggak ada kata-kata semampunya. Maka tidak ada yang namanya meninggalkan dikurangi, itu nggak ada. Tinggalkan total habis. Nggak ada lagi rokok 2 batang tersisa. Tapi kalau mengerjakan sholat semampunya, misalnya nggak bisa berdiri karena kecelakaan, berarti sholatnya duduk. Kalau lagi sakit, sholatnya berbaring. Ibu hamil bisa sholat duduk di atas kursi. Lagi puasa Ramadan diperintahkan puasa, tapi lagi sakit berarti tidak puasa. Nanti diganti dengan qada puasa. Kalau untuk urusan larangan maka tinggalkan, selesai. Kalau untuk urusan perintah maka tinggalkan. Lakukan dengan kemampuan kita. Kita bisa melakukan? Perlu hijrah juga dari yang berikutnya adalah hijrah dari musyrik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits." Di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang enggak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, perkataan yang tidak berguna di sini adalah nyanyian dan alat musik. Nabi SAW mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada sebagian dari umatku nanti, muslim juga, tapi menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan minuman keras dan alat musik. Zina kita tahu haram. Minuman keras kita tahu haram. Sutra bagi laki-laki pun haram. Maka tinggal sandingkan alat musik hukumnya apa, sama dengan yang disebutkan sebelumnya. Bagaimana hijrah yang setengah dari musik? Insya Allah akan kita lanjutkan setelah isya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama saya luruskan dulu, saya nggak punya manajemen, saya bukan artis soalnya.
Cuman teman-teman ada admin, tapi nggak ada manajemen khusus. Tadi kita bahas sebelum sholat isya, kalau mau serius hijrah, tinggalkan musik. Dan tidak ada ceritanya ganti genre jadi musik religi. Pasti bosan. Bukti jeleknya musik adalah yang terkenal tahun ini, antum akan bosan sebelum kemudian. Bukti bagusnya Al-Quran adalah puluhan tahun kita baca, satu hari minimal 17 kali dalam sholat Al-Fatihah, tapi gak pernah bosan. Musik itu membosankan. Dan Nabi haramkan di hadisnya tadi. Sebagian orang mau hijrah tapi setengah-setengah. Untuk masalah musik ini, maka hijrah setengah-setengahnya adalah mencoba mencari ustadz yang bolehkan. Cari-cari di YouTube. Kayaknya bagus nih. Ya, haram lagi. Cari. Alhamdulillah boleh. Dengan dalil-dalil. Karena ketemu yang bolehin, lanjut. Apakah yang didengarkan musik religi saja? Enggak. Saya jamin. Apakah antum lagi apa tuh? Sabian. Tahu Sabian? Ya. Lagi apa tuh? Viral. Antum dengerin itu aja? Enggak. Saya jamin. Di dalam handphone antum kalau sudah ada lagu, tak jamin enggak cuman Sabian. Pasti ada yang lain. Mencoba mencari yang bolehin. Apalagi kalau ustadznya terkenal dan banyak dalilnya. Apa dalilnya? Mari kita lihat. Ada ustadz yang bolehkan katanya tafsir Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas yang tadi lahwal hadits itu adalah artinya musik. Itu kan tafsir Ibnu Abbas. Itu kan tafsirnya Ibnu Mas'ud. Tapi kan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas bukan dalil. Maka kita jawab orang ini gak paham istidlal. Karena di antara dalil adalah kesepakatan para sahabat Nabi. Apa dalilnya bahwa kesepakatan para sahabat Nabi adalah dalil? Dalilnya adalah perkataan Nabi sendiri. Majtama'at ummati 'ala dhalalah. Umatku maksudnya adalah yang hadir di zaman beliau. Siapa itu? Para sahabat tidak akan bersepakat kalau itu sesuatu yang sesat. Bila mereka menyepakati haramnya musik, maka itu dalil. Atau paling tidak ada tafsir seorang sahabat yang tafsir ini tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain, maka itu dalil. Kata mereka, hadis Bukhari yang melarang musik itu enggak sahih. Dan saya sudah bikin bantahan-bantahan. Yang saya paling kasihan adalah yang ngomong enggak sahih, rupanya katanya lulusan hadis. Katanya lulusan hadis. Kalau memang Anda lulusan hadis, Anda harusnya tahu dong. Hadis yang mana yang enggak sahih? Yang ini tadi nih. Ada sebagian umatku yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras dan alat musik. Hadis riwayat siapa ini? Bukhari. Siapa yang meragukan keilmuan Imam Bukhari? Sampai-sampai di antara para ulama ada yang mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Oke, lebih dalam lagi. Ayo, lebih dalam lagi gali hadisnya. Kenapa Anda katakan dhaif? Kata mereka, soalnya yang ketiga ini. Soalnya kata Ibnu Hazm, kata Yusuf Qardawi dhaif. Kalau Anda mengatakan hadis Bukhari ini sahih, tidak sahih, ada dhaif hanya karena kata-kata Ibnu Hazm, berarti Anda muqallid, taklid. Kalau Anda memang ahli hadis, harusnya Anda gali.
Kenapa mereka katakan dhaif? Saya tahu jawabannya. Dikatakan oleh Ibnu Hazm sebagai hadis yang dhaif karena Imam Bukhari meriwayatkannya secara muallaq, putus sanadnya. Dari siapa ke siapa? Dari Bukhari ke Hisham ibnu Ammar. Coba Anda baca kitab-kitab para ulama yang membahas masalah hadis ini. Mereka katakan Hisham ibnu Ammar, gurunya Imam Bukhari. Bagaimana seorang murid dikatakan putus sanadnya dari seorang guru yang dia ketemu langsung? Halo, Anda ngerti hadisnya? Dan Imam Bukhari mengatakan qala Hisham ibnu Ammar. Qala, dia berkata. Imam Bukhari tidak mengatakan qila, ruwiya, ada yang bilang, katanya. Imam Bukhari tidak bilang begitu. Imam Bukhari mengatakan Hisham ibnu Ammar mengatakan. Berarti dia dengar langsung. Sehingga kalau dikatakan hadisnya dia dhaif, maka ini adalah kesalahan Ibnu Hazm. Adapun Al-Ghazali, Yusuf Qardawi dan ustaz-ustaz di zaman sekarang yang bolehkan, mereka hanya taklid kepada Ibnu Hazm. Mereka enggak punya dalil. Dan anggaplah hadis ini hadis yang dhaif. Pertanyaan, apakah hadis tentang musik cuma satu ini? Tok. Hadis tentang musik banyak. Ada yang bilang yang penting enggak melalaikan. Ya akhi, saya dulu sebenarnya dari tadi saya nggak mau ngomong, tapi mau ngomong juga akhirnya. Dulu saya punya anggaran per bulan 1 kaset. Zaman kaset. Kalau sekarang kan sudah nggak ada kaset ya, kaset pita itu loh. Dulu per bulan 1 kaset. Dan setiap dapat kaset baru ini diputar-putar sampai datang kaset bulan berikutnya. Saya mana tertarik dengerin Murattal. Murattal juz 30 di TV Roja. Punya saya sendiri. Nggak ada ceritanya, nggak melalaikan. Hatta sabian. Pokoknya kalau ada lagunya, ada musiknya, diulang-ulang. Itu melalaikan Anda. Minimal Anda nggak jadi baca Quran, tapi nyanyi. Katanya yang penting adalah khilaf. Kalau dalil yang nomor 5 ini kasihan. Berdalil dengan yang penting kan ada khilaf. Maka saya katakan jamaah, nikah nggak pakai wali ada khilaf. Jadi gimana? Mau nikah nggak pakai wali, nikah kawin lari, ada khilaf? Gimana? Berdalil dengan khilaf itu sebenarnya bukan berdalil dengan khilaf, tapi berdalil dengan nafsu. Kenapa? Karena pasti di antara khilaf ulama 2 pendapat, 3 pendapat pasti akan dicari yang mana yang cocok sama diri sendiri. Ya tanda? Itu kan hakikatnya. Ada seorang artis yang mengatakan begini. Untuk masalah cana cingkrang saya pilih Ustadz Anu. Untuk masalah musik saya pilih Ustadz Anu. Untuk masalah film saya pilih Ustadz Anu. Kalau untuk masalah jenggot saya pilih Ustadz Anu. Tapi dia masih artis. Maka saya jawab. Memilih. Antum pilihnya pakai apa? Kan antum orang awam. Antum pilih pakai apa? Pakai ilmu? Kalau antum bilang pilih pakai ilmu, kalau gitu antum tidak usah belajar, antum ngajar. Karena antum sudah pintar merojihkan pendapat. Saya lebih pilih anu. Seolah-olah antum pintar mengerti bagaimana cara berdalil yang benar. Kalau antum bilang antum tidak dengan ilmu, berarti saya jawab berarti antum pakai nafsu. Yaitu mana yang enak di hati itu yang diambil. Alhamdulillah ada yang bolehkan musik. Alhamdulillah ada yang bolehin pacaran. Alhamdulillah ada yang boleh ikut Valentine. Alhamdulillah ada yang bolehkan ikut Natal. Alhamdulillah ada yang bolehkan gak berjilbab. Ada kan ahli tafsir Indonesia yang bolehkan gak berjilbab? Hah? Akhirnya memilih ini bukan dengan ilmu tapi dengan apa? Hawa nafsu. Apa yang enak itu yang diambil. Kalau mau hijrah total, tinggalkan 21. Maaf, bioskop. Sebagian orang ada yang nggak bisa meninggalkan film. Maka dia ada film terbaru ke bioskop, datang film dia ke bioskop.
Padahal bioskop itu biasanya tempat zina, ya atau enggak? Ya atau enggak? Hah? Tahu kan? Pernah masuk kan? Pernah masuk enggak? Di dalamnya banyak orang zina kan? Pacaran kan? Gelap kan? Orang pegang-pegangan kan? Aku aja, lihat kan? Itu tempatnya orang jelek. Bioskop itu. Coba bayangkan. Maaf. Ada enggak ya? Ustadz Fauzi Basultona keluar dari bioskop. Antum ketemu Ustadz. Wih, dari mana? Aduh, 21 akhi. Gimana kira-kira? Antum kalau misalnya itu bisa begini, kasih dislike jempol ke bawah atau like jempol ke atas? Mantap Ustaz, gitu? Film apa Ustaz? Film Ayat Cinta 4. Oh mantap. Gitu? Atau antum, Ustaz. Yang mana yang benar? Like atau dislike? Kalau seandainya pas ustadznya kemudian khutbah Jumat, itu kejadian hari Ahad. Jumat berikutnya, dia khutbah Jumat. Antum lihat dia, gitu kan? Ustadz nonton 21, apaan? Gitu kan? Itu menunjukkan orang soleh gak cocok di tempat begituan. Bioskop itu gak cocok buat jenggot. Apalagi bercadar. Nonton bioskop berduaan sama suaminya. Di sebelah-sebelahnya orang pacaran, berpelukan, berciuman. Sebagian orang yang ada yang gak bisa ninggalkan gitu. Dia tetap film terbaru dipantengin. Datang ke mall, chattingan. Bahkan ada yang gak malu-malu, sudah ngaji lama, gak malu-malu, pasang status Facebook lagi di 21. Ada satu orang yang saya peringatkan 2 kali. Saya unfriend 2 kali dari Facebook. Dia bilang, mohon maaf Ustaz, mohon maaf Ustaz. Akhi, antum tidak perlu minta maaf sama anak, karena bagi anak kan penting. Antum minta maaf sama Allah. Dan kenapa antum saya unfriend? Karena ketika antum nonton sendiri di kamar itu urusan antum dengan Allah. Tapi ketika sudah masuk ke dalam status dan antum berteman dengan saya, itu saya merasa antum ngajak saya. Ngeklik linknya, nanti kamu bisa lihat di link, bisa di-download filmnya. Saya nggak mau, karena antum ngajak-ngajak saya yang jelek, saya tinggalkan antum, saya unfriend. Dan sampai sekarang sudah saya unfriend. Karena habis di unfriend, bilang maaf, friend lagi. Habis itu unfriend lagi, friend lagi. Sekarang sudah bisa. Pokoknya unfriend total. Ada sebagian orang yang pengen hijrah, tapi bioskop gak ditinggalkannya. Caranya? Lihat yang setengahnya. Cari ustadz yang bolehkan. Lagi. Ada kok ustadz yang bolehin. Itu ustadznya aja tuh yang sok-sok sunnah sendiri. Dia aja tuh yang apa-apa haram. Semuanya haram. Kamu kalau ngaji di tempat situ, di ustadz-ustadz itu, di ustadz-ustadznya Bali mengaji itu mana ada yang halal? Semuanya haram. Kerja di bank haram, kerja di asuransi haram, ini haram, itu haram, musik haram, semuanya haram. Itu kalau maji-maji begitu memang. Makanya sama kita aja, apa aja halal. Gitu. Apa dalilnya? Kan hukum asal duniawi mubah. Hukum asalnya nonton kan mubah. Nonton kan duniawi, bioskop kan duniawi, jadi mubah. Kata mereka. Kan filmnya nggak bertentangan dengan Islam, bahkan filmnya Islami lagi. Itu aja pemainnya semua harus tes dulu baca Quran. Jadi mau main film tes apa? Baca Quran. Yang mau tes pergi masuk pesantren. Lalu dikasihlah film hijrah apa, gitu kan? Gitu. Ayat-ayat setan. Dikasih gitu. Label-labelnya dikasih label-label Islam. Yang penting kan nggak melalaikan dari kewajiban. Makanya kita pilih film itu film yang schedule-nya nggak bertepatan dengan jam sholat.
Tetap aja antum masuk ke situ, antum terlalaikan. Penontonnya terhindar dari bersenggolan dengan non mahram. Oh, jadi ada bioskop pakai hijab gitu. Filmnya pintu bioskopnya itu ini pintu ikhwan, pintu akhwat dikasih gitu. Ini duduk laki-laki khusus di atas akhwat gitu. Film apaan? Nggak ada kayak gitu bioskop. Dan memang ada yang bilang begitu. Di antaranya saya baca ini adalah fatwanya Yusuf Qaradawi. Boleh asalkan penontonnya terhindar dari bersenggolan dengan non mahram. Halo, di mana ada begitu? Hijrah, kalau mau hijrah tinggalkan riba. Riba itu sebagaimana kata Allah, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti saat bangkit di hari kiamat dia tidak bisa berdiri dengan tegak, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran penyakit gila. Ini satu ayat. Orang yang makan riba nanti di hari kiamat di dalam kuburnya dia disiksa dengan direndam di sungai darah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yamhaqullahu riba. Kalau orang menumpuk harta pakai riba akan dihapuskan oleh Allah. Yang dihapuskan dua. Kalau tidak dihapuskan fisiknya, dihapuskan keberkahannya. Sehingga kalau dipakai buat ibadah, hasil dari riba dipakai buat haji atau umrah, maka haji dan umrahnya tidak diterima. Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang menumpuk kekayaan dengan jalan riba, melainkan ujungnya nanti miskin juga. Itu kalau dari riba. Maka tinggalkan. Langsung aja, karena ini bukan kajian muamalah. Antum kerja di bank, besok resign. Besok hari Ahad, sorry. Senin. Ahad tulis surat tuh. Dan langsung resign. Kerja di asuransi, resign. Kerja di leasing, tinggalkan. Kerja di pegadaian, tinggalkan. Kenapa? Kasihan nanti antum. Mumpung masih muda nih. Jalan antum masih panjang. Antum masih bisa berkarir dengan yang lain. Bikin usaha. Patungan sama teman. Kumpul modal. Bikin sebuah usaha. Saya punya banyak teman. Saya pernah ceritain di kajian kemarin malam. Saya punya teman, punya kenalan. Dia dulunya manajer bank. Gajinya 15 juta sebulan. Setelah dia tahu itu riba, ditinggalkannya. Dia pulang kampung ke Jember. Pelihara beberapa bebek di hadapan rumahnya. Kalau pagi dia kasih pakan. Bebeknya lama-lama nambah. Sekarang 1000 bebek per bulan. Dibeli oleh distributor bebek ke restoran-restoran. Per bebek 40.000 rupiah. Yang dipanen per 35 hari. Jadi per 35 hari dia punya duit berapa? 40 juta. Saya punya teman. VP Bank Mandiri. VP, Vice President. Orangnya lagi di Jakarta. Dia Vice President. Saya pernah tanya waktu dia resign dari bank. Dia kerja di tempat yang lain. Saya tanya, berapa gajinya mas? Dia bilang 1/5 dari yang dulu. Yang sekarang berapa? 8 juta. Berarti dulu gajinya berapa? 40. Saya tanya, kok banyak betul gajinya? Dia bilang karena VP kelasnya saya itu ada 19 item gaji. Gaji pokok, tunjangan, gaji baju, fashion, sepatu, pulsa dan lain-lain. Dia tinggalkan. Kerja jualan LPG 8 juta per bulan gajinya. Setelah itu dipanggil jadi finance director, finance manager di Waskita kalau nggak salah, atau jasa, saya lupa, di Jakarta, dengan gaji yang lebih besar dari waktu dia jadi VP. Mungkin tak selamanya tinggalkan riba terus jadi kaya. Mungkin tidak seperti itu. Memang ada sebagian orang meninggalkan riba, tapi mungkin perjalanan awalnya terseok-seok ada. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, saya tanya antum jawab. Kalau ada orang di dalam lumpur,
Dia kalau mau cuci kakinya keluar dulu dari lumpur atau cuci di dalam? Keluar dulu cuci kaki baru jalan yang bersih. Bukan cuci kaki sambil di dalam. Sebagian orang dia bilang nanti deh kalau dapat kerjaan yang baru keluar. Ya nggak selesai ntar. Keluar aja. Emangnya Allah bikin rezeki cuma satu, Bang? Lebih 1001. Di Balikpapan itu ada yang pengusaha hidroponik. Pendapatannya 8 juta per bulan. Kerjanya di rumah aja, bikin tanaman hidroponik. Banyak orang yang bisa. Ada yang hijrah setengah hati. Pakai label syariah. Bikin bank syariah. Asuransi syariah, leasing syariah, pegadaian syariah. Di Indonesia ini nggak ada yang labelnya syariah. Saya pernah bikin kajian tentang riba. Yang duduk ada pegawai bank syariah BRI, ada pegawai bank syariah Mandiri. Yang nggak datang yang mau amalat. Padahal di grup paling banyak koar-koar. Saya koordinator nggak datang. Saya ceramah, saya tanyain gimana Mas? Ustadz, saya malah baru tahu dari Ustadz. Di dalam kami mana tahu yang gini. Jadi kerjanya di label syariah tapi nggak ngerti tentang syariah. Atau cara yang lain adalah ganti namanya, transaksinya pakai bahasa Arab. Bunga jadikan nisbah bagi hasil. Ngelising ganti jadi murabahah. Ngutang diganti mudharabah. Jadi cuma sekedar ganti dengan bahasa Arab. Saya pernah kok datang ke sebagian bank seperti bank yang warnanya ungu. Tahu kan? Saya datengin, saya tanya, bagaimana sistem kalian jualan rumah? Oh gini Pak, gini. Saya bilang itu riba. Dia bilang gini, caranya Bapak mau rumah yang mana? Nanti kami kasih tabel 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun cicilannya. Saya tanya, kalian ngasih saya duit atau kalian bayarin duitnya? Atau kalian beli dulu, setelah kalian beli baru kalian panggil saya untuk kita transaksi baru. Dia bilang yang pertama, kami kasih Bapak duit, Bapak beli sendiri. Oh itu namanya bukan mudharabah Mas, bukan murabahah, itu namanya ngutang. Dan Anda ngambil keuntungan, itu namanya riba. Oh Pak, bisa juga cara yang kedua. Cara yang kedua nanti Bapak tunjuk-tunjuk, nanti kami yang bayarin. Nanti Bapak transaksi sendiri, balik nama. Saya bilang itu juga namanya ngutang. Anda harusnya kalau memang murabahah, Anda beli dulu. Kalau sudah dibeli, buat punya Anda, baru kita transaksi baru. Itu namanya murabahah. Tapi nggak bisa kan? Iya Pak, nggak bisa. OJK kan? Iya. Kepentok oleh peraturan OJK. Jadi nggak ada yang namanya di Indonesia itu label syariah. Yang ada cuman ganti nama. Ini mungkin yang terakhir. Enggak ini terakhir. Hijrah dulunya nggak berhijab, sekarang berhijab. Alhamdulillah. Sebagian akhwat sudah belajar. Oh, harus berhijab rupanya. Ada yang setengahnya. Hijab tapi caper. Jemaah, hijab itu aslinya nutup. Di masjidnya berhijab. Maksudnya jamaah shaf perempuan ditutup. Itu kan? Aku berhijab loh, yaitu menutupi rambut. Artinya hijab itu nutup. Sebagian akhwat yang sudah berhijab, dia nggak nutup. Dia caper, cari perhatian. Caranya, foto di Instagram, kemudian diupload. Kelihatan nggak nih? Ini matanya, ini cadarnya. Cie-cie gitu. Pakai hijab tapi dia upload. Pakai cadar tapi bergaya. Pakai cadar sih, pakai jilbab sih, tapi ada aksesorisnya. Pakai topi. Jadi di atas jilbab besar ada topi. Pakai bandana-bandana, topi-topi gitu. Ala artis-artis.
bikin hijab squad, cadar squad, arisan sana, arisan sini, foto-foto kayak gini, berhijab sih, tapi eyeliner tetap dipakai. Jadi matanya itu kayak gini-gini. Sementara kita kalau ngelihat akhwat bercadar itu kan, maksudnya kan, bercadar, tunduk gitu kan. Tapi dengan adanya mata dikasih lentik-lentik kayak misalnya apa, gotik-gotik, gitu. Biar kayak akhwat Korea misalnya. Terus diupload di Facebook, di Instagram, dapat 392 likes. Dan nambah 10 subscriber. Matanya dikasih gotik-gotik. Kelihatan nggak ini? Ini yang bikin bukan saya ya. Ini yang bikin admin. Admin saya yang kasih lihat. Saya bilang, antum tutupin aja, di blur, baru nanti kasih saya. Berhijab sih, tapi tetap eksis di layar kaca dan di layar HP. Caranya, foto genit. Makan aja di foto. Ini akhwat di restoran, foto. Foto upload Instagram, dapat 468 likes. Di bawahnya kasih kata-kata, jika kamu cinta dia, biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Maka kamu tak akan kecewa ketika mereka tak seperti yang kamu inginkan. Modus. Bilang aja mau genit. Pengen dapat likes. Berjilbab sih, tapi alay. Coba ini apa? Foto begini tuh, apa maksud? Ada lagi yang sok imut. Foto di-upload di Instagram. Supaya apa? Orang bilang kamu cantik. Untuk apa kamu bercadar kalau seandainya harus eksis di media sosial supaya orang bilang kamu imut? Ada lagi yang pura-pura dakwah. Foto berdua, bercadaran, upload Facebook, di Instagram, kasih caption, untukmu yang masih enggan meninggalkan pakaian pensil. Coba lihat ini, apakah engkau enggan memakai ini? Ada yang yuk eksis bareng di medsos, jadi bercadar tapi foto berdua. Ada yang model wannabe, pengen jadi model. Caranya, foto hadap ke langit. Foto lihat bunga. Ada yang malu-malu. Kalau sendirian gak enak, numpang sama suami. Yaitu foto bareng suami, nanti eksis di Instagramnya suami. Jadi suami sama suami, yuk mah kita fotoan. Ini kebetulan ada ustadz terkenal, dia bawa istrinya. Kamu ikut juga ya sama aku. Upload. Dapat 47.945 likes. Foto berduaan, suaminya, istrinya. Foto bareng sama artis-artis. Jadi akhirnya berhijab yang aslinya nutup, ini enggak hijab tapi buka. Hijab yang aslinya supaya tidak dilihat oleh mata-mata yang bukan mahram, eksis juga di hadapan mata-mata yang bukan mahram. Ini akhwat zaman sekarang. Hijrah dari pacaran. Dia sudah tahu nih, oh kita nggak boleh pacaran karena ini mendekati zina. Setengahnya karena nggak mau total untuk hijrah, akhirnya pacaran bertiga. Biasanya pacaran berdua, ini berapa? Bertiga. Pernah dengar nggak? Ada pacaran bertiga. Ada pernah saya dapat pertanyaan, Ustadz, teman saya ikhwan akhwat pacaran Islami. Supaya tidak berkholwat dua-duaan, saya sering diminta temani. Jadilah kami pacaran bertiga. Saya bilang, Nabi SAW mengatakan, tidaklah laki-laki dan perempuan bukan mahram berdua-duaan, melainkan yang ketiganya setan. Berarti kamu setan. Ini ada lagi pacaran bertiga. Ada juga yang jadi husbandable celebrities. Maksudnya, memang sih meninggalkan pacaran, tapi ada sebagian akhwat itu
meninggalkan pacaran tapi nggak bisa jaga diri dari laki-laki yang memang terkenal dan cakep-cakep di Instagram. Saya menamakannya mereka husbandable selebgram. Ada yang laki-laki yang ganteng-ganteng, nih akhwat-akhwat komentar. Ini komen akhwat-akhwat semua. Wah, idaman. Ngelihat fotonya yang cakep-cakep, Masya Allah. Ini saya kurang kerjaan banget untuk nge-crop ini semuanya. Ini admin semua yang bikinin. Idaman, Masya Allah. Ini yang komen siapa? Akhwat. Yang dikomenin siapa? Yang ganteng-ganteng yang di Instagram. Saya aja yang nggak digituin. Ada lagi, mat pagi ya, kasih love. Ada lagi, pengen ambil karung terus bawa pulang. Nitip satu yang kayak gini aja ya Allah, nggak usah muluk-muluk. Tapi Allah apa kalian? Perempuan kok kayak gini gitu. Jadi meninggalkan pacaran, tapi tetap laki-laki itu dia nggak bisa tahan lihat, nggak tahan kalau lihat ikhwan-ikhwan yang putih-putih kayak Korea. Nah gitulah ibaratnya kalau zaman sekarang orang ngerti hijrah, tapi ya gitu deh. Ini penutup, bagaimana supaya hijrah istiqomah? Satu, niatnya. Anda niat mau ngapain? Kalau niatnya ikhlas karena Allah, harusnya yang setengah-setengah tadi tinggalkan sudah. Contoh niat yang gak ikhlas karena Allah, misalnya saya bilang ada artis tadinya main film, tapi karena gak laku, akhirnya ganti jadi film Islami. Ternyata di masyarakat lebih laku. Dulunya musik pop rock, tapi gak laku, ganti ke musik Islami supaya laku. Akhirnya niat ganti hijrahnya cuma niat buat laku. Apa yang Anda perlu pelajari setelah Anda hijrah? Pertama, belajar akidah. Pahami apa itu syahadat, Islam, iman, ihsan. Cari teman yang baik, lingkungan kondusif dan agamis. Cari teman-teman sesama akhwat atau sesama ikhwan yang kalau sama dia kita insya Allah lebih terjaga. Jangan temenan sama ikhwan yang masih setengah-setengah, karena kita nanti ikut setengah-setengah juga. Cari guru yang benar. Guru yang mengingatkan, bukan yang memuaskan. Sebagian orang itu cari guru yang puas buat dirinya. Kajian yuk, daurah. Siapa? Ustadz Fulan, lucu loh. Jadi ngajinya karena apa? Lucu. Ikut daurah yuk, Ustadz Fulan, ganteng kan? Saya dengar ada ummahat yang bilang gitu. Ada ikhwan bilang ke saya, Ustadz tadi ada ummahat nelpon istri ana. Dia bilang, Om, luluran yuk. Kan besok mau daurah. Apa hubungannya luluran sama daurah? Kenapa tahu? Karena ustadznya Ustadz Syafiq. Ya apa? Atau mau cari apa? Karena ustadznya ganteng, perlu luluran begitu. Cari yang punya kapasitas untuk mengajar. Saya tidak terlalu banyak kenal ustadz-ustadz di Bali, kecuali beberapa nama. Coba untuk belajar ilmu dari Ustadz Fauzi Basultona yang tadi saya contohin. Keluar bioskop. Saya kenal beliau dan beliau kita sering ketemu di daurah duat. Saya kenal Ustadz Miftahul Ulum. Atau bisa belajar dari Ustadz Ainur Rafiq. Dan ustadz-ustadz yang mungkin saya tidak kenal, tapi ketiga beliau ini merekomendasikan mereka. Karena guru memang perlu rekomendasi guru yang lain. Enggak setiap orang duduk di meja antum bisa ambil ilmu. Karena ustadz juga manusia. Ada ustadz yang cari duit. Ada ustadz yang cari massa. Ada ustadz yang cari popularitas. Ada ustadz yang penting orang suka sama dia.
Sehingga kata-katanya sangat dijaga, selama itu disukai orang, itu yang dia omong. Yang kira-kira dibenci orang, jangan diomongin. Dai motifnya macam-macam. Untuk mengajilah sama ustaz-ustaz itu, dan yang mereka rekomendasikan. Tetaplah beramal, continue meskipun sedikit. Ini supaya istiqomah. Meskipun sedikit, tapi continue. Kajian antum nggak harus setiap hari. Dari seluruh kajian yang ada sepanjang minggu, antum bisa pilih, misalnya anggaplah 4. Continue di ini saja. Atau mungkin antum sibuk hanya dapat 2, hari Sabtu Ahad. Ya udah, meskipun sedikit, yang penting continue. Jangan yang nunggu daurah baru datang, daurah baru datang. Daurah ini cuma nambah-nambah saja. Ilmu yang betul-betul taksil antum dapat dari kajian rutin yang pakai kitab. Banyak-banyak berdoa. Doa supaya Allah memberikan keistiqomahan. Dan supaya Allah memberi kita tahan dari godaan. Kapan hijrah? Langsung, jangan lama-lama. Mulai hari ini. Allah bilang, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan juga surga. Mau nunggu kapan? Untuk teman-teman yang mungkin baru ikut pengajian atau mungkin belum hijrah sama sekali. Sholat masih bolong-bolong. Saya tanya, mau terus mau kapan? Untuk yang masih suka dengerin musik, kapan meninggalkannya? Untuk yang masih merokok, kapan? Untuk antum yang masih suka ke kafe, kapan berhenti? Yang suka masih ke karaoke, apa nggak bosan? Nunggu temziun? Atau nunggu dekat mati? Yang belum berhijab, kapan dipakai? Jangan nunggu lama-lama. Bersegeralah. Karena kita tidak tahu kapan ajal ini datang. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati Allah, sekarang sudah jam 9 lebih. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Di sini ada banyak pertanyaan, tapi karena waktu tidak cukup, insya Allah ini besok saya serahkan ke panitia. Kan besok subuh kan ada kajian. Judulnya Aku Benci Guruku. Fenomena ada orang nimba ilmu, setelah nimba ilmu benci sama yang diambil ilmunya. Itu besok subuh. Besok pagi bersama Ustadz Gusnu saya ada kajian bersama dan isinya cuma tanya jawab aja. Pembukaan sebentar, terus kami akan bahas kertas-kertas seperti ini. Di rumah antum bisa bikin kertas banyak-banyak, tanya aja. Apa yang kami tahu, kami jawab. Yang kami nggak tahu, ya nggak kami jawab. Antum mau tanya tentang Gojek, GoPay, OVO, kartu kredit, tentang sholat, tentang puasa, tentang akidah, tentang hukum-hukum. Apa yang kami tahu, insya Allah kami jawab. Kalau nggak tahu, antum bisa tanya kepada ustadznya. Karena sekarang waktu sudah tidak cukup, maka saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B